Waktu pandemi, saya pernah ada dalam sebuah sesi online dengan para pengusaha-pengusaha yang merasa gagal. Dalam kelas itu terjadi banyak sekali isak tangis dan kesedihan tentang bagaimana cerita dari para pengusaha itu gagal dalam perjalanan meniti karir sebagai pengusaha, khususnya pada saat terjadi pandemi. Saya juga nggak tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan itu pada saat itu. Tapi sekarang saya mengerti semua tergantung dari sudut pandang dan cara pikiran kita bekerja dalam melihat kegagalan itu. Pernah nggak sih ada beberapa teman-teman yang kalau lagi bercanda suka ngomong begini, oh tapi biaya sekolahnya mahal, gitu. Uang sekolahnya mahal. Kadang-kadang kalau bicara, mobil lo di mana yang kemarin? Oh, lagi gue sekolahin. Nah, itu sebenarnya sebuah sindiran atau sarkasme yang positif ya, karena seringkali kalimat-kalimat itu diucapkan oleh teman-teman wirausaha dengan kondisi atau rasa yang jauh lebih positif dibandingkan merasa gagal. Nah, sebenarnya kegagalan itu benar-benar kembali dalam konteks berpikir yang ada dalam pikiran kita, bagaimana kita melihat semua perjalanan hidup kita, khususnya dalam konteks kewirausahaan, itu berproses dalam bentuk pembelajaran. Nah, kalau kita melihat apapun yang kita lakukan, gagal dalam konteks mengejar target, gagal dalam menjual sebuah produk, maka itu disebut gagal, dan kegagalan itu seringkali memberikan makna negatif dalam perjalanan hidup kita, dan akhirnya sebagai seorang entrepreneur kita cenderung menjadi juga berpikir negatif dan takut melakukan banyak hal karena kita melihat semuanya menjadi hal negatif. Tapi bayangkan kalau kita bisa melihat itu sebagai proses pembelajaran, proses membuat kita menjadi lebih baik. Banyak sekali contoh-contoh para wirausaha, pebisnis-pebisnis ulung yang hari ini melihat atau berproses menjadi besar karena berbagai kegagalan yang seringkali kita anggap gagal itu. Tapi mereka tidak pernah gagal. Ada satu cerita ketika dulu saya masih awal-awal karir, saya bertemu dengan seorang sosok entrepreneur atau pengusaha Indonesia yang sangat sukses, Pak Morgan Sutanto, pendiri dari minuman yang warnanya hijau namanya Equil. Dan beliau pernah menunjukkan kepada saya tentang tanda petik kuburan kreativitasnya, di mana begitu banyak karya-karya yang juga sebenarnya gagal dalam perjalanannya sampai akhirnya beliau menemukan Equil. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Morgan juga terjadi oleh begitu banyak pengusaha-pengusaha yang memang dalam perjalanannya akan harus terus membuat inovasi-inovasi, dan inovasi-inovasi itu bisa jadi gagal untuk membuat atau menciptakan inovasi yang lain yang lebih baik. Maka konteks melihat kegagalan harus kita pikir ulang, bahwa apapun yang kita lakukan dalam proses kehidupan kita, khususnya saat berinovasi, selalu ada resiko untuk tidak berhasil. Dan tidak berhasil ini harus kita lihat sebagai proses pembelajaran kita untuk membuat hasil yang lebih baik lagi di kemudian hari. Thomas Alva Edison pernah berkata, "Saya tidak gagal 10.000 kali, tapi saya telah menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Nah, mencoba konsep itu bisa jadi membuat diri kita dan hati kita jauh lebih baik ketika kita mengalami cobaan dan mengalami kegagalan dalam kehidupan kita. Secara pribadi, saya mendengar itu langsung dari ayah saya sendiri, Chris Biantoro, yang menulis buku pertamanya berjudul Manisnya Ditolak. Buku ini menceritakan tentang banyak sekali kegagalan seorang Chris Biantoro dalam hidupnya, namun itulah yang membuatnya menjadi berhasil sebagai seorang Chris Biantoro yang hari ini kita kenal. Seorang seniman serba bisa yang terus berkarya sampai akhir hidupnya. Teruslah menemukan makna hidup kita, teruslah mencoba dalam setiap kegagalan kita, dan kemudian kita menemukan berbagai macam cara sehingga membuat kita menjadi lebih bijaksana dan bisa menjalankan hidup ini dengan riang gembira.
Please like dan subscribe channel ini. Kalau tidak,